Wallahu yuhibbul muhsinin. Pak Lurah ini adalah sebetulnya bukan kepala kita, tapi Pak Lurah ini adalah pelayan masyarakat RW 8 pada khususnya dan Kelurahan Bandung Rejosari. Seperti halnya kami adalah pelayan panjenengan. Untuk itu di momen yang penuh bahagia dan penuh keakraban ini, kami secara pribadi maupun mewakili lembaga yang ada di wilayah RW 8 mengaturkan permohonan maaf minal aidin wal faidin. Mohon doanya Bapak dan Ibu. Dalam beberapa mulai bulan Ramadan kemarin, Kelurahan Bandung Rejosari ini ditunjuk menjadi wakil, sudah terpilih menjadi wakil dari Kecamatan Sukun untuk lomba desa dan kelurahan di tingkat kota. Dan alhamdulillah sudah masuk 3 besar. Di antaranya selain Kelurahan Bandung Rejosari, ada Kelurahan Gunung Rejo dan juga ada Kelurahan Artinya 3 besar sudah kita pegang, tetapi belum tahu siapa yang akan menjadi juara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama selain Islam, saya ucapkan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi dawi sidqi wal wafa. Hadratul muhtaramin, para alim ulama dan juga para umara, khususnya di lingkungan Kelurahan Bandung Rejosari dan lebih khusus lagi di lingkungan RW 8. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah yang ternyata santri sekali. Tadi beliau mengakhiri sambutannya dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wah, asli NU Tulen. Dalam mantesan. Yang kami hormati juga Bapak RW 08. Salah ya, RW 08 apa 07? 08. Nggih, kula sing RT 7, nggih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 08, Bapak Dodi Utomo, dan segenap jajaran kabinetnya. Yang kami hormati juga segenap Ketua RT, mulai dari RT 1 sampai dengan RT 10, berikut segenap jajaran kabinetnya. Para alim ulama, khususipun takmir 2 masjid yang ada di lingkungan RW 08. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid As-Sakinah, Abah AKBP Taufikur Rahman, dan juga Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Amin. Ini Ustadz Sugeng Winarto MPD. Tasih imut nggih MPD niku napa? Meh podo doktor. Dan juga Ibu yang selalu siap untuk menjadi MC, Ustadzah Nurul. Yang kami hormati juga segenap pengelola lembaga pendidikan di lingkungan RW 08, mulai dari TK Muslimat,
SMK PGRI 2, dan juga Stipak. Segenap tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tadi sudah diwakili oleh Bapak Ketua RW 08, walaupun saya juga bawa RPS ya. Kalau Pak Dode itu bawa kerpean, karena saya dosen, saya bawa RPS ya. Tapi RPS-nya ini catatan apa yang akan saya sampaikan. Tapi tadi Abah Taufik itu sudah pesan ke saya, Ustadz, nggak usah panjang-panjang. Gitu ya. Lebih baik pendek masuk semua ketimbang panjang masuk ujungnya saja, kata beliau. Ya. Insya Allah ini tidak panjang-panjang, Pak Taufik. Okay. Ibu-ibu paling betul paham. Paham. Okay. Ibu bapak dan segenap hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mungkin tidak mengupas hikmah halal bihalal, tapi saya akan coba sedikit berbagi dengan panjenengan seputar tuntunan hidup bertetangga yang baik. Atau di dalam agama kita diistilahkan dengan husnul jiwar. Artosipun hidup bertetangga yang baik. Kenapa ini penting? Ini malah menjadi concern pemerintah. Jadi kalau kita lihat, unit terkecil pemerintahan itu adalah RT dan RW. Terus mulai negara, provinsi, lajeng napa? Kabupaten kota, kecamatan, kelurahan. Nah, 2 unit terkecil itu menggunakan kata depan, menggunakan diksi rukun. Ada rukun warga RW, ketuanipun Al-Mukarram Ustadz Dodi Utomo. Kanten damel sarung, damel sarung jasan kados kiai. Okay. Dan unit terkecil yang kedua itu adalah rukun tetangga atau RT. Jadi ini hal yang sangat penting dan ini menjadi perhatian besar dari agama. Saking pentingnya hidup bertetangga ini, sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Dia, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Lanjutan dari ayat tadi mengatakan wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was sahibi bil jam wabnis sabil. Kemudian berbuat baiklah kalian kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan lanjutannya ini menarik. Dan berbuatlah baik kalian kepada tetangga dekat dan juga tetangga jauh. Jadi urusan pertetanggaan ini itu masuk di dalam Al-Quranul Karim. Dan di dalam Al-Quran itu ada istilah wal jaril junub was sahibi bil jam. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Kulo nyopi bika kitab tafsir, apa definisi tetangga dekat? Jadi yang dimaksud tetangga dekat itu adalah 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 rumah di kanan, dan 40 rumah di kiri kita. Dados niki kadose ingkang dipun maksudaken dengan tetangga dekat itu adalah RT. Okay? Rukun tetangga. Dan juga ada tetangga jauh. Ini mungkin gabungan dari beberapa RT. Berarti yang dimaksudkan adalah RW. Jadi ini masalah yang sangat penting sekali. Bahkan lebih lanjut,
Di dalam kitab tafsir itu disebutkan tetangga ini ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki satu hak atas kita, ada tetangga yang memiliki 2 hak atas kita, dan ada tetangga yang memiliki 3 hak atas kita. Kita mulai dari yang pertama, siapa yang punya satu hak atas kita? Yaitu tetangga kita, yaitu hak pertetanggaan. Kemudian tetangga yang memiliki 2 hak atas kita adalah, satu, dia tetangga, yang kedua, dia itu seiman dengan kita. Jadi wis tonggo, yo bodoh, ya agomo nih, malah apa warna itu, yo bodoh NU nih. Jadi ini haknya itu tumpuk kali. Nah, wonten malih tonggo niku nggak ada 3 hak atas diri kita. 1, dia itu adalah tetangga. 2, dia seiman dengan kita. Kemudian yang ketiga, nopo? Yo tonggo, yo seiman, yo dulur. Kan kata nggih teng mriki tanggian kali dulur. Niki hake tumpuk 3. Nanging sayangnya justru lek tonggoan ambek dulur biasanya nopo? Wah, padu, gak rukun. Itulah kenapa orang Jawa itu mengatakan dulur adoh ambu kembang, dulur cedek ambu batang. Ini leres ya? Hadirin jamaah dan segenap peserta silaturahmi dan halal bihalal RW 08 yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam kaitan ini juga menegaskan apa yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk husnul jiwar, hidup bertetangga yang baik. Rasulullah dalam satu kesempatan yang lain juga mengatakan begini. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya persoalan tetanggan menikah. Jadi Rasulullah di dalam sebuah hadis itu pernah mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu tak henti-hentinya menitip-nitipkan tetangga kepadaku. Kata Rasulullah ini. Sampai-sampai aku menyangka tetangga itu akan mendapatkan bagian warisan ketika aku meninggal dunia. Terus, ini sekali lagi menguatkan ayat yang tadi saya kutip. Bahwa persoalan bertetangga ini sangat penting. Apalagi dalam momentum halal bihalal, dan terkhusus lagi untuk tetangga-tetangga kita yang memiliki hak bertumpuk-tumpuk atas diri kita. Hadirin segenap peserta silaturahim dan halal bihalal yang dimuliakan oleh Allah, kula tasih eling jodoh-dowo cendek ae sing penting mlebu kabeh. Kula terusaken segede. Nah, berkaitan dengan masalah pertetanggaan ini, agama memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Dan ini menjadi salah satu indikator penting apakah kita ini beriman ataukah tidak. Karena di dalam sebuah hadis, sebagaimana ada di dalam RPS saya, itu Rasulullah pernah dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Terus menawi kalau kita cermati hadis ini, masalah iman itu dikaitkan dengan ngapi'i tonggo. Artinya elekan ambek tonggo ngaku iman kose.
Karena di dalam hadis tadi, keimanan itu dikaitkan dengan ngapi'i tonggo. Dan lebih lanjut di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga dawuh, laisal mu'min alladhi la yashba' jarahu bawa'iqahu. Jadi tidak dikatakan mukmin ketika tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahilan dia, keusilan dia, dari sikap tidak baik dia. Aneh. Terus sekali lagi, masalah pertetanggaan ini harus kita perbaiki terus. Jangan sampai kita ini berbuat jelek kepada tetangga. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ma'asyiral hadirin, dalam hadis yang lain Rasulullah juga dawuh begini. La an yazniya zani bi'ashri niswatin ghairi jarihi aisar alaihi min an yazniha bijarihi. Seseorang nyun sewu berselingkuh. Wah, ini masalah selingkuh nih. Jadi la an yazniya zani bi'ashri niswatin min ghairi jarihi. Seseorang yang berselingkuh dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, dosanya itu lebih ringan ketimbang seseorang yang selingkuh atau berzina dengan 1 tetangganya. Niki kan luwih nemen niki. Jadi hati ini selingkuh, naudzubillah, sampai zino kali bojone tonggo. Dosane niku luwih gede ketimbang berselingkuh dengan 2 wanita, berselingkuh dengan 10 wanita yang bukan tetangganya. Tapi Pak Dodik pun ngeten, nek ngono tak selingkuh sing wong ado-ado ae. Pun ngoten. Nanti kita sing wonten terusane malih niki hadis. Jadi hadis itu mengatakan la an yasriqas sariqu bi'ashri abyadin min ghairi jarihi aisar alaihi min an yasriqa fi baiti jarihi. Seseorang yang mencuri, nyolong di 10 rumah bukan rumah tetangganya, itu dosanya lebih ringan ketimbang seseorang yang mencuri di 1 rumah tetangganya. Coba masih yo sekedar metik napa ngaten iki biasae daun salam, ya gak ngomong. Tanduran lombok tanggane dipetik gak ngomong. Apa? Lho pun ngoten. Nggih. Napa malih sampai njupuk-njupuk barange tong. Dosane niku langkung ageng tinimbang nyolong di 10 titik. Yang mana itu bukan tetangganya. Terus sepindah malih monggo dalam momentum halal bihalal ini kita memperbaiki hubungan pertetanggaan kita. Baik dengan tetangga yang punya 1 hak, 2 hak, apalagi punya 3 hak atas diri kita. Paling akhir Rasulullah niku nggih pesan, ngapik-ngapiki tonggo iku penting. Walaupun untuk hal yang kita pandang itu sepele. Sekedar berbagi makanan. Bahkan Rasulullah itu mengibaratkan, kalau kita masak sesuatu, perbanyaklah kuahnya. Kemudian kalau kita tidak bisa berbagi masakan kita, dagingnya, kita bisa ngirimi tetangga walaupun hanya kuahnya saja. Sehingga Rasulullah niku dawuh ngeten dalam sebuah hadis, idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'aha. Jika kamu masak sesuatu, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jironaka.
dan berbagilah dengan tetanggamu. Terus niku wau tenggene daleme Pak Dodik yang menjadi sahibul bait kan wonten soto, daging, enten, napa niku wau? Nggih, rica-rica ayam. Umpamine panjenengan niki ndamel soto daging iku larang. Rica-rica mentok iku ya larang. Kuwahe akeh ono. Kemudian kita berbagi dengan tetangga kita, mungkin kuah itu akan bermanfaat di mana dia bisa memasukkan sekedar tahu atau tempe ke dalamnya. Jadi ini adalah sekali lagi ajaran agama bahwa masalah rukun tetangga RT, rukun warga itu betul-betul ajaran penting di dalam agama. Dan di dalam agama hal semacam itu disebut dengan husnul jiwar, hidup bertetangga yang baik antara satu dengan lainnya. Sebagai pamungkas dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan juga kepada segenap hadirin, marilah kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas hidup pertetanggaan kita. Baik dengan tetangga yang punya 1 hak, 2 hak, apalagi memiliki 3 hak atas kita. Wis tonggo, seiman, dan juga dulur. Dan semoga semua RT di lingkungan RW 8 dan juga semua RW di lingkungan Kelurahan Bandung Rejosari di bawah kepemimpinan Pak Lurah semakin solid untuk menunjang kesuksesan pembangunan nasional. Ya. Ini bukan tahun politik, perbedaan bendera dan juga afiliasi organisasi kita kesampingkan demi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Mekaten nopo ingkang saged dalem aturaken masih dalam momentum Idul Fitri, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wonten kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten, mekaten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.